pemirsa, jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang memuat tentang perkembangan dunia kursus dan keterampilan di negeri ini. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengajak Anda melihat salah satu keterampilan yang sudah berkembang pesat serta banyak diminati oleh masyarakat kita, yaitu keterampilan refleksi, yang akan mengantar Anda untuk mengenal lebih dekat tentang pijat refleksi. Dan untuk membahas materi ini, saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang juga adalah seorang refleksolog, yaitu Bapak Hendro GS. Mari pemirsa, kita simak penjelasan narasumber kita berikut ini. Baik pemirsa sekalian, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pijat pengobatan refleksi. Pijat pengobatan refleksi itu adalah salah satu jenis pijat pengobatan yang bersifat tradisional, yang memijat pada areal-areal tangan dan areal-areal pijat titik refleksi, kaki. Pijat refleksi dapat mengatasi gangguan-gangguan pada internal organ, itu sudah pasti dan sudah dijelaskan secara ilmiah. Pada tahun 1893, Sir Henry Head itu menyelidiki dan menjelaskan bahwa internal body itu berhubungan dengan daerah-daerah kulit melalui persyarafan. Pada tahun 1906, itu seorang pemenang hadiah Nobel, Charles Sherrington, juga membuktikan bahwa bagian-bagian tubuh manusia di dalam itu apabila mengalami gangguan, itu akan tercermin keluar melalui daerah-daerah yang menjadi hipersensitif. Apabila daerah hipersensitif itu dilakukan terapi, maka terbukti juga bahwa internal body atau bagian organ tubuh yang mengalami gangguan itu akan mengalami penyembuhan atau berangkat menuju kesembuhan. Pada dasarnya ilmu pijat refleksi atau ilmu pijat itu adalah milik semua bangsa. Itu adalah pengetahuan atau keahlian yang umum dari seluruh umat manusia. Anak kecil sekalipun tanpa perlu belajar, apabila kepalanya sakit, dia juga sudah memijat-mijat sendiri kepalanya. Tetapi seperti kita ketahui bersama bahwa suku Bantu di Afrika, Eskimo, Jepang, dan sebagainya itu sudah melakukan kegiatan atau melakukan pemijatan-pemijatan yang bersifat pengobatan. Di Mesir, dari sebuah kuburan di Angmahor, daerah Saqqara, dekat Kairo sana, itu ditemukan di dalam kuburan itu gambar-gambar papirus yang menunjukkan bahwa teknik pengobatan refleksi itu sudah dilakukan di Mesir. Demikian juga dari relief-relief candi, dari patung-patung Buddha, dan kemudian dari telapak kaki Buddha itu banyak ditemukan gambar-gambar tentang titik-titik refleksi. Demikian juga di Cina, itu dari manuskrip Huang Ti Nei Ching Suen. Huang Ti Nei Ching Suen itu ditulis kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi dan merupakan bukti tertua atau yang paling tua yang tertulis dari pengobatan tradisional dengan memijat pada daerah kaki. Demikianlah karena orang Cina atau bangsa Cina itu yang mencatat secara detail, baik melalui perjalanan penyakit, kemudian jenis penyakit, penyebab penyakit, sampai dengan teknik-teknik pengobatannya, maka dunia kemudian memberikan atau menyatakan bahwa ilmu ini berasal dari Cina. Meski banyak data-data menyatakan bahwa ilmu ini tidak hanya dari Cina, tetapi karena yang mencatat, yang menulis dan catatan-catatan tertua itu secara rinci dan runut dari bangsa Cina, maka ilmu ini diakui berasal dari Cina. Di Cina, di dalam sebuah kuburan tua, ditemukan alat-alat bantu pengobatan tradisional berupa jarum-jarum dari batu. Jarum-jarum itu terbuat dari batu menunjukkan bahwa pembuatannya adalah pada era zaman batu baru di Cina itu kira-kira 4000 tahun sebelum Masehi.
Anda pasti ingin mengetahui kelanjutan penjelasan dari narasumber tentang keterampilan refleksi ini bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Fania Marta Dinata dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang kembali akan melanjutkan pembahasan tentang keterampilan refleksi dalam episode mengenal lebih dekat tentang pijat refleksi. Mari pemirsa, kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Manusia pada dasarnya ingin membuat alat itu adalah untuk mempermudah pekerjaannya. Jadi dari kesimpulan ditemukannya batu-batu dari kuburan-kuburan Cina kuno, bisa disimpulkan bahwa pengobatan tradisional menggunakan tangan secara langsung memijat itu pasti jauh sebelum batu itu dibuat. Artinya minimal 4.000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung sekarang kira-kira ilmu ini sudah 5.000 sampai 6.000 tahun umurnya. Sebuah ilmu kalau sudah bertahan begitu lama tentunya pasti bermanfaat. Dari Cina ini pada tahun 1800 akhir 1900 awal itu ada seorang penjelajah dari Eropa bernama Marco Polo. Marco Polo ini berjalan-jalan ke Cina melalui jalur sutra perdagangan pada saat itu, dan Marco Polo itu bertemu ceritanya sampai dengan Kubilai Khan. Marco Polo yang mempelajari dan akhirnya mampu menguasai tulisan dan bahasa Cina, kemudian mencatat ilmu-ilmu pengobatan tradisional termasuk pijat tradisional Cina ini ke dalam suatu buku yang disebut Perjalanan ke Timur. Nah, buku ini kemudian dibawa ke barat dan dari sinilah pertama kali diperkenalkan ilmu pengobatan tradisional Cina di Eropa. Dari sinilah untuk pertama kalinya ilmu pengobatan tradisional Cina ini diperkenalkan di Eropa. Pemirsa sekalian, teman-teman sekalian, 200 tahun setelah Marco Polo memperkenalkan ilmu ini di Eropa, itu sekitar tahun 1600-an, muncullah sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Adamus dan Dr. Atatis berjudul Therapy Zone. 200 tahun kemudian, kira-kira awal 1900-an, mungkin karena membaca buku ini, terbitlah sebuah buku yang disebut Zone Therapy atau terapi zona yang dikarang oleh Dr. William Fitzgerald. Dr. William Fitzgerald ini menyatakan bahwa tubuh manusia terbagi atas 10 zona, 5 di sebelah kiri, 5 zona di sebelah kiri, 5 zona di sebelah kanan. Menurut Dr. William Fitzgerald, setiap zona itu mengalir energi. Apabila energi di dalam zona itu terganggu, maka kemudian bagian-bagian organ tubuh satu zona itu akan mengalami gangguan. Dengan memijat atau memberikan energi pada satu daerah zona tersebut, energi yang mampat atau energi yang tersendat atau energi yang tidak bergerak itu akan dirangsang untuk kembali mengalir, beredar dengan sempurna. Maka apabila energi itu sudah mengalir dengan sempurna, terjadi keseimbangan dalam tubuh, maka diyakini orang akan menjadi sehat kembali. Pemahaman tentang keseimbangan ini jelas adalah pemahaman tentang Cina, pengobatan Cina dalam hal ini adalah yin yang, di mana tubuh manusia itu sehat apabila kondisi yin dan kondisi yang di dalam tubuh kita itu seimbang. Energi yang tersumbat, energi yang tersendat, energi yang tidak mengalir dengan sempurna akan mempengaruhi keseimbangan energi dalam tubuh, akan mempengaruhi keseimbangan homeostatis dari energi dalam tubuh, membuat kita menjadi tidak sehat. Pengobatan tradisional refleksi ini tentunya menggunakan alat dan bahan. Karena tradisional, maka alat dan bahannya pun juga alat dan bahan yang kita temui sehari-hari, yang sederhana, yang mudah dicapai atau mudah dicari di sekitar kita. Yang nomor satu kita perlukan adalah krim pijat. Krim ini khusus untuk, bisa dibeli di mana saja. Krim ini krim yang khusus untuk pijat atau krim massage.
Krim ini bisa murni seperti ini, jadi arti murni krim, atau krim yang dicampur dengan minyak pijat, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Ini adalah krim pijat biasa yang dicampur dengan minyak pijat. Dalam hal ini kita bisa berikan Gandapura. Jadi pasien yang dipijat akan terasa sedikit hangat. Selain itu juga bisa menggunakan minyak biasa yang bisa dibuat dari minyak kelapa. Tentunya apabila ingin terasa sedikit hangat bisa ditambah Gandapura atau minyak cengkeh. Kemudian setelah minyak dan krim pijat kita butuhkan alkohol. Alkohol 70%. Alkohol ini disediakan di dalam satu tempat yang sifatnya kedap jadi tidak menguap. Kemudian bentuknya spray seperti ini yang bisa disemprotkan. Gunanya untuk membersihkan kaki pasien, membunuh bakteri-bakteri, kuman-kuman dari kaki. Dan sebetulnya alkohol ini lebih ke arah menjaga kesehatan dari praktisinya, karena kita memijat dengan tangan kosong. Nanti kita makan dengan tangan dan kuku ini akan mudah dimasuki kotoran. Oleh karena itu praktisi kukunya juga harus dipotong yang pendek. Anda pasti sudah mencatat alat maupun bahan yang akan digunakan keterampilan refleksi ini, bukan? Selanjutnya, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali dengan penjelasan yang lebih detail lagi. Tetap di Info Kursus. Alat maupun bahan telah dijelaskan dengan begitu lengkapnya oleh narasumber kita pada segmen yang lalu. Selanjutnya, mari kita perhatikan dengan seksama langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh narasumber mengenai keterampilan refleksi dengan judul Mengenal Lebih Dekat tentang Pijat Refleksi. Mari pemirsa, kita kembali ke narasumber. Selain itu, kita membutuhkan handuk. Ini untuk mengelap kaki pasien setelah direndam, atau nanti apabila setelah selesai memijat, kita lap dari bekas-bekas krim. Kemudian kita juga membutuhkan alat bantu. Alat bantu di sini harus bukan dari logam dan tumpul sifatnya. Dia digunakan untuk membantu memijat. Bisa terbuat dari akrilik macam seperti ini, atau terbuat dari kayu dengan berbagai macam bentuk. Di sini bentuk yang runcing, ya, yang runcing di sini pun tetap ujungnya mengecil tapi bukan tajam, ya harus tumpul. Ini gunanya untuk mengambil pada titik-titik yang lokasi-lokasi yang kecil, misalnya titik hipofise di ibu jari kaki. Kemudian di sini juga ada yang melebar. Ini nanti untuk mengerok seperti ini, ya. Teknik-teknik mengusap juga bisa menggunakan alat-alat seperti ini. Atau juga kita bisa gunakan kayu seperti ini. Ingat ya, selalu harus dari kayu, bukan dari logam. Ini teknik-teknik tappement atau teknik-teknik mengetuk bisa menggunakan seperti ini. Misal contoh ini apabila ini kaki, bisa kita ketuk seperti ini. Ya, pelan, bukan keras-keras. Pelan seperti ini adalah teknik mengetuk. Kemudian kita juga bisa menggunakan alat semacam ini yang terdiri, ini banyak dijual di pasaran, di kaki-kaki 5. Ini untuk menekan, ini untuk menekan, ini untuk teknik mengurut. Demikian juga yang bundar seperti ini juga untuk teknik mengurut, itu juga bisa dilakukan dengan bahan seperti ini. Ingat bahwa alat-alat di sini sifatnya hanya membantu pemijatan, bukan untuk memijat langsung seperti ini misalnya. Kita tekan seperti ini. Itu yang nanti yang ada pasien akan terluka jaringannya. Itu sangat-sangat tidak diperkenankan. Jadi apabila kita menggunakan alat ini untuk memijat, jangan begini memakainya, tetapi lakukannya dengan tangan seperti ini. Jadi kita yang memijat ibu jarinya, bukan ditusuk seperti ini. Demikianlah teman-teman sekalian alat-alat dan bahan yang biasa kita pakai dalam melakukan pijat refleksi. Alat-alat ini hanya sebagai contoh.
Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian bisa mengkreasi alat sendiri. Yang penting sifatnya adalah membantu pengobatan pijat refleksi. Pemirsa sekalian, kita sekarang sampai pada tahap urut-urutan atau pelaksanaan pijat refleksi. Pijat refleksi ini adalah suatu teknik pemijatan yang berhadap-hadapan antara terapis dengan pasiennya, antara terapis dengan pasien. Di sini ada satu hubungan manusia, sosial. Oleh karena itu, seorang terapis syarat utamanya adalah dia harus berpenampilan yang baik, rapi, bersih, dan juga bersikap penuh empati, sopan, dan selalu menjaga sopan santun dan kesusilaan. Seorang klien datang ke tempat terapis, yang pertama dilakukan adalah mempersilahkan klien itu untuk duduk yang nyaman, kemudian ditanyakan keluhannya atau keinginannya itu apa. Kemudian seorang terapis akan mencatat semua keluhan-keluhan klien, kemudian memeriksa klien apakah klien ini betul-betul sudah layak untuk diterapi atau tidak. Karena ingat, sebuah pengobatan tentunya ada hal-hal yang bersifat dilarang atau yang tidak boleh. Jadi contoh misalnya pasien yang terlalu capek, pasien yang terlalu lapar, pasien yang terlalu marah, yang setelah habis bekerja berat atau setelah jalan kaki yang cukup jauh, itu tidak boleh langsung dipijat. Oleh karena itu seorang terapis harus benar-benar memeriksa apakah klien ini layak dipijat atau tidak. Apabila layak, maka kemudian pasien akan direndam kakinya lebih dahulu. Tujuan perendaman tentunya supaya otot-otot kaki itu menjadi rileks. Setelah selesai direndam kira-kira 10-15 menit, maka kaki klien disemprot dengan menggunakan alkohol. Biarkan mengering dengan sendirinya, tidak perlu dilap dengan handuk karena kuman-kuman itu akan mati pada saat terendam alkohol. Tapi kalau langsung kita keringkan, kumannya nggak jadi mati. Setelah disemprot dengan alkohol, sambil menunggu alkohol itu kering, lakukan pelemasan pada kedua kaki pasien dengan cara diputar-putar pergelangan kakinya, pelemasan diputar-putar pergelangan kakinya. Tujuannya supaya otot-otot itu siap, tidak kaku. Kemudian setelah diputar-putar bisa lakukan teknik mengurut pada kaki pasien supaya kembali otot-ototnya menjadi meregang, tidak kaku. Sehingga nanti apabila langkah berikut pada pemijatan, pasien sudah tidak merasa kesakitan. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh narasumber kita? Tapi tetap jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena penjelasan narasumber masih belum berakhir sampai di sini. Sesaat lagi saya dan narasumber masih akan kembali ke hadapan Anda. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Fania Martadinata dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang mengajak kita mengenal lebih dekat tentang pijat refleksi. Selanjutnya, mari kembali kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Otot-otot sudah disiapkan, dilemaskan semuanya dengan teknik mengurut, ya, mengusap. Kiri kanan dilakukan supaya kaki pasien rileks. Apabila kaki pasien sudah dianggap cukup rileks, otot-ototnya sudah lemas, maka kita harus lakukan teknik pijat pembukaan. Dimulai dengan pemijatan pada daerah otak. Titik nomor 1, daerah otak besar yang bisa diteruskan dengan titik nomor 3, otak kecil, hipofise, sinus, dan kemudian juga pada daerah-daerah titik tulang belakang nomor 53 sampai 58.
Kita mulai dengan kaki kiri terlebih dahulu, karena setelah kita memijat pada daerah otak, yang akan kita pijat kemudian adalah daerah-daerah pembuangan, di mana titik yang akan diambil adalah titik nomor 34 lebih dahulu, titik yang berfungsi untuk darah dan juga untuk metabolisme serta transportasi dari tubuh manusia. Oleh karena itu titik nomor 34 harus dirangsang lebih dahulu. Titik 34 itu ada di kaki kiri, maka pemijatan refleksi kita mulai dengan kaki kiri. Setelah titik otak, kemudian titik limpa, jantung, baru kemudian kita ambil titik-titik di metabolisme, meliputi titik-titik dari lambung, pankreas, ya 15, 16, 17, duodenum. Kemudian kita ambil ya 15, 16, 17 dari lambung, duodenum dan pankreas. Kemudian kita ambil juga titik untuk 25-nya ke metabolisme. Ya, titik pembuangan kita bisa mulai dengan titik adrenal, ginjal, ureter, kantung kemih, sehingga teruskan dengan titik penis atau vagina. Jadi di sini maksudnya adalah hasil daripada sampah-sampah tubuh manusia itu bisa langsung dibuang nantinya. Tidak lupa juga titik-titik untuk usus besar, mulai kalau kaki kiri berarti usus besar mendatar, menurun, rektum, dan anus itu yang harus diambil. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah mulai dengan titik otak, kemudian titik untuk pembuangan, titik untuk metabolisme. Kita bisa meneruskan dengan titik untuk penenangan. Titik penenangan adalah titik solar plexus, titik nomor 20, solar plexus, di mana solar plexus adalah semua bisa melegakan atau menenangkan semua ketegangan-ketegangan di tubuh manusia, solar plexus. Kemudian kita juga mengambil titik nomor 2, itu titik sinus. Kemudian apabila kita pada satu kasus, maka titik selanjutnya adalah titik yang menyangkut kasus atau titik pengobatan. Kemudian kita bisa, setelah itu kita mengambil titik adrenal, ya, titik yang sifatnya untuk menenangkan juga dan juga untuk menyembuhkan. Baru kita tutup dengan titik yang sifatnya meningkatkan kekebalan tubuh, yaitu titik nomor 39, 40, dan 41. Kita lakukan semua di kaki kiri. Baru setelah itu kaki kiri selesai, kita akan mulai atau kita lemaskan kembali kaki yang dipijat untuk penutupan. Jadi kita lemaskan kembali kaki-kakinya yang setelah dipijat. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi memar-memar dan pasien menjadi rileks. Setelah kaki kiri selesai, kita akan teruskan ke kaki kanan dengan urutan-urutan yang kurang lebih sama. Setelah kaki kiri selesai, seluruh pemijatannya selesai dan kita rilekskan, maka kita akan mengulangi urutan-urutan tadi dari awal, itu di kaki kanan. Terapis harus menanyakan pada klien apakah titik-titik yang dipijat itu terasa sakit atau tidak. Apabila pasien atau klien ini tidak bisa menerima rasanya, maka terapis wajib mengurangi tenaga pemijatan. Jadi dalam hal ini, sebaiknya yang dilakukan terapis adalah pemijatan itu tidak terlalu keras. Yang ditanyakan sekarang adalah pada klien, apakah cukup atau perlu ditambah. Jadi bukannya sakit baru dikurangi, tetapi pelan kalau kurang baru ditambah. Setelah selesai kaki kanan dipijat, maka dan direlekskan, maka teknik pijat refleksi ini sudah selesai. Yang akan dilakukan pada klien adalah menyemprot seluruh bagian-bagian kaki yang kena krim.
Semprot, Pak. Nah, disemprot pada seluruh bagian-bagian kaki yang tadi dipijat yang kena krim. Kemudian, kaki klien yang penuh dengan alkohol itu dibersihkan kembali dengan handuk sampai betul-betul bersih. Selesai membersihkan kaki klien tetap dibiarkan duduk dengan rileks dan nyaman. Berikanlah pada klien minuman yang hangat dan menyegarkan. Pada saat klien minum dan istirahat sebentar, terapis akan mencuci tangannya kembali dengan teknik yang benar secara betul-betul bersih. Kemudian terapis akan memberikan saran dan anjuran kepada klien serta memberikan jadwal kepada klien kapan klien kembali lagi untuk diterapi. Itu adalah urut-urutan dari pemijatan refleksi. Demikianlah pemirsa sekalian, sedikit hal yang bisa saya sampaikan tentang sejarah dan pengetahuan yang sederhana pada refleksi yang kita rangkumkan dalam satu judul mengenal lebih dekat pijat refleksi. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan pijat refleksi kali ini. Semoga segala penjelasan yang disampaikan narasumber selama 30 menit ini memberikan manfaat kepada Anda yang telah menyaksikan acara ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang keterampilan pijat refleksi ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Fania Marta Dinata beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Infokursus.